Ya, kenapa namanya hybrid? Nanti kita akan lihat sama-sama. Ya, jadi apa itu Nagaya? Ya, Nagaya ini adalah aset digital, ya, seperti Bitcoin, yang bertujuan menjadi aset digital yang lebih nyaman dan dipercaya untuk diterima sebagai alat tukar. Alasan kenapa mayoritas aset kripto di luar sana masih belum secara masif diterima sebagai alat tukar karena masih kurangnya kepercayaan dan kenyamanan. Kenapa? Ya tadi kita lihat ya, tadi kita sudah lihat faktanya. Anda sebagai vendor berani nggak kalau menerima aset digital kalau mayoritas seperti itu? Ya, jadi kita memang mencoba membangun sebuah aset digital yang lebih nyaman dan dipercaya untuk diterima sebagai alat tukar. Nah, untuk Anda sebagai holder dari aset Nagaya, ya, kita membuat konsep Nagaya ini kita harapkan akan membuat harganya relatif lebih stabil. Jadi nggak naik turun seperti roller coaster, seperti yang tadi kita sudah lihat ya. Kita harapkan nilainya nanti nggak seperti itu, yes, relatif lebih stabil dengan kecenderungan naik dalam jangka panjang. Ya, jadi itulah yang sedang kami bangun di Nagaya. Ya, inilah yang akan kita perkenalkan kepada Anda hari ini. Nah, pertanyaannya kenapa Nagaya? Kenapa Nagaya ini baik untuk Anda? Ya, kenapa Anda mesti coba perhatikan ya konsep Nagaya ini dan pertimbangkan untuk aset digital Anda. Ya, kita akan lihat sama-sama. Yang pertama, perusahaan yang resmi terdaftar di Singapura. Ya, kenapa Singapura? Pada saat perusahaan ini dibentuk di tahun 2018, ya, masih belum ada peraturan yang solid mengenai kripto atau aset digital di Indonesia. Di Singapura sudah ada. Ya, itulah kenapa Nagaya didaftarkan di Singapura, dan kita sudah tahu ya integritas negara Singapura itu seperti apa. Dan tentunya tempat penyimpanan emas yang sangat luar biasa. Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Anggota Access dan Singapore Fintech Association. Konsep Nagaya ini walaupun masih dalam tahap ICO ya, masih dalam tahap awal, sudah diakui oleh pemerintah Korea Selatan dan dianugerahi Jang Young Sil International Science and Culture Awards 2022. Ya, jadi penghargaan ini diberikan oleh pemerintah Korea Selatan bagi perusahaan-perusahaan yang memang membuat gebrakan-gebrakan atau inovasi-inovasi dalam dunia teknologi, ya, dan juga sains, ya, keilmuan. Anda boleh Google lebih dalam mengenai Jang Young Sil Science and Culture Awards ini, dan Nagaya adalah satu-satunya perusahaan aset digital yang pertama sejauh ini ya, dan satu-satunya yang menerima Jang Young Sil Award. Nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, yang membuat konsep Nagaya luar biasa, tadi kita lihat ya, agar aset ini bisa lebih stabil, dia ini mesti di-backup oleh aset lain yang lebih matang, yang sudah lebih duluan. Nah, di Nagaya yang kita pilih adalah emas. Jadi Anda tidak sekedar memegang angka digital, Anda tidak sekedar membeli angin, tapi Anda memegang aset digital yang merupakan bukti kepemilikan sejumlah emas murni. Seperti apa konsepnya kita akan lihat sama-sama. Ya, kemudian Nagaya juga akan menjalankan proyek-proyek. Anda bisa lihat nanti transparansi proyeknya seperti apa, dan proyek ini akan memberikan benefit kepada para holder. Nanti kita juga akan lihat sama-sama ya. Transparansi berarti nanti ada banyak hal yang bisa Anda lihat di dalam Nagaya, walaupun Anda mungkin holder baru atau Anda baru punya berapa Nagaya ya, Anda sudah bisa melihat transparansi Nagaya. Apa saja nanti kita akan lihat. Komunitas yang sudah cukup solid di Asia ya, kita punya holder yang cukup banyak di Indonesia, di Singapura, di Korea Selatan, ya, di beberapa negara seperti Malaysia, Vietnam, Philippines, Taiwan, dan sebagainya. Ya, memang sekarang kita juga berkomitmen untuk memperkenalkan Nagaya ini ke lebih banyak negara di seluruh dunia. Ya, tapi memang sejak tahun 2018 ya, berarti Nagaya ini sudah hampir 4 tahun per video ini dibuat. Memang holdernya di Asia sudah cukup banyak ya. Nah, yang luar biasa adalah kalau kita buat konsep yang bisa memvalidasi konsep tersebut adalah market.
Setuju? Ya, marketlah yang bisa menentukan konsep ini bagus atau tidak. Nah, di dalam dunia aset kripto, impian semua kripto aset adalah bisa memiliki utilitas atau penggunaan. Ya, tadi kita sudah sampaikan, mayoritas aset kripto di luar sana masih belum dipercaya secara masif untuk bisa dijadikan alat tukar karena alasan-alasan tadi. Ya, bagaimana dengan Nagaya? Di tahap awal ini Nagaya sudah punya beberapa utilitas. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, Nagaya akan menjadi alat tukar di T4 Lala Square di Sejong City di Korea Selatan. Ya, jadi ada sebuah shopping center yang sedang dibangun yang nantinya akan menjadi pusat pemerintahan baru Korea Selatan di Sejong City. Ya, shopping center tersebut akan menggunakan Nagaya sebagai alat tukar. Nanti kita akan lihat sama-sama seperti apa ya. Kemudian Nagaya juga sudah diterima sebagai alat tukar untuk perusahaan kecantikan dan kosmetik di Korea Selatan. Ya, MOU sudah ditandatangani dengan T4 Lala Square juga sudah tanda tangan MOU. Kita akan lihat sama-sama nantinya ya. Dan Nagaya juga akan diterima sebagai alat tukar untuk UMKM di Korea Selatan menggunakan platform Nagaya Pay Partners. Nanti kita akan lihat sama-sama. Ya, jadi Anda sudah lihat legalitas, kemudian award, ya, kemudian ada backup emasnya, kemudian ada proyek-proyeknya, dan utilitasnya pun sudah ada, komunitas pun sudah ada. Kita akan lihat sama-sama ya sekarang seperti apa konsep Nagaya. Nah, ini adalah legalitas perusahaan ya di Singapura. Nagaya Technologies Private Limited resmi terdaftar di Singapura. Anda boleh cek detailnya di website pemerintah Singapura, semua detailnya ada ya. Nah, ini adalah penganugerahan Jang Young Sil International Science and Culture Awards 2022. Ya, jadi award ini sudah dianugerahi kepada Nagaya Technologies karena berhasil menggabungkan konsep aset digital dan aset fisik. Ya, dengan secara indahnya digabungkan menjadi satu konsep yang bernama Nagaya. Ya, memang belum pernah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain sebelumnya, dan per video ini dibuat saya belum pernah lihat ya ada yang melakukan itu. Dan itulah kenapa, maksud dengan konsep yang seperti Nagaya ya, itulah kenapa Nagaya dianugerahi award ini oleh pemerintah Korea Selatan. Nah, jadi ini adalah sebuah momen kebanggaan. Anda bisa lihat Chief Business Development Officer dari Nagaya Technologies yaitu Profesor Jung Hee-chul di Korea Selatan menerima langsung penghargaan tersebut. Ya, jadi momen kebanggaan yang sangat luar biasa untuk Nagaya. Nah, sebenarnya seperti apa konsep Nagaya? Konsepnya seperti apa sih yang sehingga membuat Nagaya ini mendapatkan pengakuan dunia? Ya, jadi seperti ini. Ketika Anda membeli aset digital, apa yang Anda beli? Angka. Betul? Ya, seperti apapun mereka membuatnya, konsepnya seperti apapun, ujung-ujungnya kita beli adalah angka. Betul tidak? Ya. Nah, angka itu menunjukkan apa? Terkadang tidak ada. Beberapa ada yang ada, terkadang tidak ada. Ya sudah, angka saja. Ya, bagaimana dengan Nagaya? Ya, kalau misalkan dia hanya angka saja, dia akan mudah menjadi alat spekulasi. Karena tidak ada landasan, tidak ada fondasi. Ya, di Nagaya, ketika Anda membeli Nagaya, supply total di Nagaya adalah 50 juta koin. Hanya dia tidak akan bisa bertambah. Setiap kali Anda membeli Nagaya pada tahap ICO ya, pada tahap sekarang, di tahap awal, sebelum listing, 50% dana yang Anda gunakan untuk beli Nagaya, berapapun Nagaya yang Anda beli, digunakan untuk membeli backup emas. Backup emas ini punya siapa? Punya Anda. Ya, apa yang terjadi di sini? Kalau misalkan harga Nagaya naik, dia akan naik tinggi. Tapi kalau misalkan dia turun, dia tidak akan turun di bawah nilai emas yang membackup. Kenapa? Gara-gara Anda nggak akan dong mau jual Nagaya Anda di bawah nilai emas yang backup. Setuju? Mendingan Anda kembali ke perusahaan, Anda ambil emasnya, betul kan? Ya, tapi tidak 100%. Kalau dia 100%, ya dia segitu-segitu saja. Hanya 50%. Ya. Nah, ada alokasi lainnya yang akan digunakan untuk menjalankan proyek.
Ya, proyek yang sekarang per video ini dibuat jalan sudah 1, ya. Nanti kita akan lihat sama-sama ya proyeknya seperti apa. Dari proyek, ya, dari keuntungan net profit proyek akan ada alokasi yang digunakan untuk dikembalikan kepada Anda sebagai holder Nagaya. Dalam bentuk apa? Penambahan emas dan benefit lainnya. Jadi Anda bayangkan, Anda beli Nagaya, ini Nagaya Anda, ya, 50%-nya sudah di backup emas, Nagaya jalankan proyek, dari proyek ada keuntungan, dia tambahkanlah backup emas Anda, backup emas total, ya, tapi Nagaya kan tidak bisa bertambah, hanya ada 50 juta, berarti backup emas akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Inilah kenapa Nagaya disebut sebagai konsep hybrid. Ya, karena di luar sana sudah ada yang namanya stable coin, ya, tapi stable coin itu berarti full 100%. Satu koin di backup dengan apapun, ya, emas kayak apa kayak, tidak bertambah. Di Nagaya dia hanya 50%. Agar tetap bisa ada alokasi untuk menjalankan proyek yang bisa menambahkan backup tadi. Jadi nanti ke depannya Anda bayangkan, ya, sekarang memang baru dijalankan satu proyek menambahkan Anda backup emas 1 kali setiap bulan, setiap kali ada profit. Ya, kalau misalkan 2 proyek sudah dijalankan, berarti Anda menerima penambahan emas dan benefit lainnya dari 2 proyek. 3 proyek 3 kali, 4 proyek 4 kali, dan seterusnya. Ya, backup emas akan terus bertambah di masa depan, tapi Nagaya tetap 50 juta. Ya, saya ingin menekankan di sini bahwa Nagaya ini adalah utility coin, bukan security token, ya, karena setiap koin Nagaya bukan merupakan representatif dari saham perusahaan. Ya, jadi ada bedanya di situ. Ya, jadi Anda bayangkan, Anda memegang Nagaya di backup emas, emasnya bertambah dari waktu ke waktu. Ya, Anda bisa lihat ya di dalam data di chart ini, mayoritas aset-aset kripto di luar sana, tadi yang kita lihat mayoritas nilainya drop. Anda bisa lihat yang warna biru. Ya, kenapa? Gara-gara mereka itu sekedar angka, hanya mempunyai nilai market. Kalau mereka cuma angka dan hanya punya nilai market, akan dengan mudahnya digoyang oleh pasar. Dan kalau dia tidak punya utilitas atau value yang jelas, akan didump oleh para holder. Anda kalau memegang aset kripto yang tidak ada value-nya, Anda dump nggak? Ya, ngapain saya pegang? Ya, itulah yang kami coba buat berbeda di Nagaya. Kami ingin mencoba menyelesaikan kendala ini. Anda bisa lihat di Nagaya warna hijau itu adalah backup emas. Dan backup emasnya sedikit-sedikit bertambah. Ya, sedikit-sedikit. Ya, memang kita nggak bilang misalkan bertambahnya berapa gitu ya. Sedikit-sedikit. Tapi dia bertambah. Yang berarti Anda ke depannya daripada Anda jual di bawah harga emas, Anda lebih baik pegang dong. Ya, dan Anda nggak akan terlalu khawatir untuk memegang Nagaya karena dalamnya ada emasnya. Ya, dan dia tidak akan mau turun di bawah nilai emas yang membackup, karena Anda pun sebagai holder nggak akan mau ngedam di bawah nilai emas yang membackup. Setuju? Ya, itu adalah konsep yang sedang kita bangun di Nagaya. Ya, itulah kenapa Nagaya disebut sebagai aset hybrid crypto aset. Ya, kita lihat nilai emas dari dulu sampai masa depan nilainya pasti naik terus. Ya, walaupun pasti ada ya penurunan, tapi kalau kita tarik secara jangka panjang, yaitu nilainya naik. Bitcoin tidak ada backup emasnya, tapi naiknya sangat luar biasa. Betul? Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana dengan Nagaya? Nagaya sistemnya dengan Bitcoin sama tidak? Hampir sama, sama-sama aset kripto, sama-sama pakai blockchain. Bedanya, Nagaya di backup oleh emas murni. Dan emasnya bisa bertambah lagi. Nagayanya jumlahnya terbatas, cuma ada 50 juta, emas pun jumlahnya terbatas. Bagaimana menurut Anda nilai Nagaya ke depannya? Diharapkan akan terus naik. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda
dan transparansinya seperti apa? Transparansi dari perusahaan Nagaya. Anda boleh cek di luar sana. Apakah ada perusahaan aset digital yang menunjukkan transparansi seperti Nagaya? Ya, dan ini semua tidak diharuskan. Ya, karena Nagaya ini mau membangun kepercayaan dan nilai. Dan senjata utama kita adalah legalitas dan transparansi. Ya, yang pertama ini adalah transparansi emas. Anda bisa lihat emas yang dibeli dari mana, berapa kilogram atau berapa gram ya, yang beli siapa dan sebagainya. Nah, ini adalah proses penyimpanan ya, proses penyimpanan emas di tempat penyimpanan yang bernama The Reserve ya, The Reserve di Singapura. Kita akan lihat sama-sama ya. Ini adalah CEO Nagaya Pak Yohanes Chandra dan Chief Communication Officer Nagaya yaitu Kong Hui Hui. Ya, dalam emasnya ini baru terjadi dalam bulan April ya, di dalam bulan April penyimpanan emas batch kedua. Nah, ini ditayangkan secara live. Para Nagaya holders bisa melihat ya dan bisa menyaksikan sendiri penyimpanan emas. Nah, ini adalah tempat penyimpanan yang bernama The Reserve ya. Dulunya namanya adalah The Safe House Singapore. Sekarang namanya sudah berubah menjadi The Reserve. Ini adalah co-founder dari Nagaya Technologies yaitu Ibu Yuli Yolanda. Nah, ini adalah proses penyimpanan emasnya, Anda bisa lihat ya. Jadi setiap kali kita menyimpan emas, kita usahakan selalu mengajak witness atau saksi dari berbagai negara agar mereka bisa melihat penyimpanan emas tersebut. Ya, kita nggak tahu, mungkin Anda bisa ikut untuk penyimpanan emas ke depannya. Ya. Nah, jadi tempat penyimpanan kontaknya di mana, bukti penyimpanannya semua Anda bisa lihat ada di dalam back office Anda ya. Kemudian disegel, dikunci, kemudian disegel. Ya, video ini ada di dalam social media Nagaya Technologies di YouTube. Anda bisa cek ya, Anda bisa masuk. Nah, jadi seperti itulah transparansi dari emas di Nagaya. Kita mau apa adanya ya dengan Anda. Ini adalah transparansi proyek yang sudah jalan ya. Proyek yang sudah jalan yang pertama adalah pertambangan nikel ya. Dan setiap bulan menampilkan laporan laba rugi. Anda juga bisa cek ada di dalam back office Anda. Ya, jadi Anda bisa lihat tiap bulan performanya seperti apa, net profitnya berapa dan sebagainya. Anda bisa lihat ada di dalam. Nah, ini adalah kantor kita. Kantor kita ada di Singapura dan di Korea Selatan. Singapura ada di Geylang Road, tempatnya di The Grand Plus, nama tempatnya ya, nama gedungnya. Di Korea Selatan itu ada di Gangnam. Juga websitenya ada di dalam, alamatnya ada di dalam website. Ini adalah tim manajemen kita. CEO adalah Pak Yorat Yohanes Chandra. Beliau lulusan Jerman ya, sudah berada di dunia kripto, IT, Bitcoin itu dari tahun 2011. Ya, jadi beliau bersama tim lah yang membangun blockchain dari Nagaya. Co-founder adalah Ibu Yuli Yolanda. Beliau adalah seorang entrepreneur, pengusaha ya di beberapa negara usahanya, tapi beliau berbasis di Singapura ya. Chief Business Development Officer adalah Profesor Jung Hee Chul ya, beliau mantan profesor ya, dosen dan juga mantan anggota dari pemerintahan Korea Selatan. Ya, beliaulah yang menghandle operasional di Korea Selatan. Chief Marketing Officer yang baru bergabung adalah Mr. Bruce Davis ya, beliau entrepreneur juga dan juga CEO untuk banyak perusahaan-perusahaan. Beliau berbasis di Utah, Amerika Serikat. Ya, menjadi bagian dari keluarga besar Nagaya Technologies. Chief Digital Media adalah saya. Ya, saya sebelum bergabung di Nagaya Technologies, saya seorang trainer dan konsultan untuk beberapa perusahaan-perusahaan sebelum akhirnya bergabung di keluarga besar Nagaya Technologies. Dan Chief Communication Officer adalah Kong Hui Hui ya, beliau adalah mantan ketua dari Marketing Communication Singapore Airlines. Ya,
Ya, jadi Anda bisa lihat ya, berbagai background. Advisor kita adalah Bapak Muhammad Nizam Ismail, mantan Deputy Directornya Monetary Authority of Singapore. Jadi Anda perhatikan ya, yang menjalankan konsep Nagaya ini adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah manajemen Nagaya datang dari berbagai background. Karena kami percaya teknologi saja tidak cukup untuk membangun sebuah aset. Kita juga butuh bisnis konsep yang jelas. Itulah kenapa kita bisa lihat ya, ada backgroundnya pengusaha, backgroundnya pemerintahan, background IT, background perbankan, finance. Kita semua bergabung agar kita bisa membangun konsep aset digital yang bisa mensejahterakan sebanyak-banyaknya pemegangnya dan juga bisa memberikan kenyamanan bagi mereka yang menerimanya. Itulah komitmen kami di Nagaya. Nah, ini adalah komunitas kita. Kita sudah punya holder di per video ini dibuat di 78 negara. Ya. Dan memang sekarang mayoritas holder kita ada di Asia paling banyak. Ya. Tapi kita juga sedang mensosialisasikan Nagaya ini ke lebih banyak negara di seluruh dunia. Jadi Anda yang menyaksikan, apakah foto Anda ada di sini? Oke. Nah, ini adalah ketika kita dipercaya ya, diundang saya dan Pak Yohanes Chandra untuk berbagi tentang konsep Nagaya di Dubai DAO Consensus Summit. Ya, itu luar biasa sekali ya, kita bisa berbagi tentang konsep Nagaya ini. Nah, kami juga ingin berkolaborasi dengan Anda dimanapun Anda berada. Ya, jadi kita bisa sama-sama berhasil, sama-sama menang. Kontak kami. Ayo kita lihat bagaimana kita bisa kolaborasi bareng-bareng ya, dan sama-sama mendukung satu sama lain. Nah, ini yang luar biasa ya. Mayoritas aset-aset kripto di luar sana itu menjual sebuah utilitas yang mungkin terkadang masih target atau masih rencana. Ya, itu sudah dijadikan roadmap. Nah, di Nagaya tidak seperti itu. Memang CEO Nagaya Pak Yohanes Chandra ini orangnya agak idealis ya. Beliau hanya mau tampilkan utilitas yang memang sudah pasti, sudah MOU. Nah, ini adalah salah satu yang paling luar biasa ya, MOU dengan Sesung Corporation Limited. Nah, Sesung Corporation Limited ini adalah developer dan mereka membangun sebuah shopping center ya, namanya adalah P4 Lala Square. Nah, jadi ada P1 sampai P7. P4-nya ini di tengah ini akan dibangun menjadi sebuah mall pintar ya, menggunakan AI, kios, construction system, dan juga blockchain. Jadi Anda bayangkan, shopping center ini dari ujung ke ujung, pembayaran hanya bisa menggunakan cryptocurrency. Ya, satu-satunya di dunia shopping center yang nanti akan seperti itu. Ya, sekarang sudah dibangun, tahun 2023 akan operasional. Dan dari sekian banyak cryptocurrency yang ada di luar sana, mereka hanya memilih satu yang akan dijadikan sebagai alat tukar di seluruh P4 Lala Square. Dan yang mereka pilih adalah Nagaya. Jadi kalau Anda sebagai holder Nagaya, nanti Anda bisa datang ke P4 Lala Square dan Anda bisa belanja. Kalau Anda datang ke sana dan Anda belum punya Nagaya, Anda harus terlebih dahulu menukar koin, Dogecoin, Ethereum, Binance Coin Anda dengan Nagaya. Ataupun kalau Anda bawa fiat currency, Anda harus tukar dulu dengan Nagaya. Luar biasa. Ya, satu-satunya di dunia, revolusioner. Nah, yang Anda harus pertanyakan adalah, kenapa mereka sebagai pihak developer besar mau memilih Nagaya sebagai alat tukar dan bukan koin-koin lainnya? Silahkan Anda tanyakan sendiri kepada diri Anda. Ya, nah ini adalah alat pembayaran yang sedang kita persiapkan ya, nanti untuk digunakan di P4 Lala Square. Nah, selain itu ya, Nagaya juga sudah tanda tangan MOU dengan Truezyme Corporation Limited ya, perusahaan kecantikan dan kosmetik dari Korea Selatan. MOU ini baru terjadi di tahun 2022 awal ya. Nah, ini adalah kantor
TrueZime. Ya, jadi nanti Anda sebagai Nagaya holder, Anda bisa membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh TrueZime dan Anda bisa mendapatkan privilege seperti bonus, promo, dan sebagainya. Ya, nah, ini saya skip saja. Anda juga bisa melihatnya, ini ada di Telegram ya. Nah, ini adalah CEO dan founder dari TrueZime, Miss Hong Gyuri. Kita lihat proses penandatangan MOU-nya. Nah, ini adalah penandatangan MOU-nya, Anda bisa lihat ya. Dihadiri oleh, sebentar tadi ke skip ya. Dihadiri oleh CEO dari Nagaya, Pak Yohanes Chandra, dan juga Chief Business Development Officer dari Nagaya, Profesor Ju Hee-chul. Nah, Anda bisa melihat ya, MOU TrueZime dengan Nagaya Technologies. Kemudian Nagaya juga sudah menandatangani MOU dengan Korean Micro Enterprise Association. Nah, ini yang luar biasa. Ya, mereka adalah asosiasi UMKM di Korea Selatan. Dan nantinya mereka akan bisa membayar, ya, misalkan restoran ataupun misalkan supermarket atau tempat beli minum, Anda bisa bayar dengan Nagaya hanya dengan scan barcode. Ya, izinkan saya perkenalkan kepada Anda Nagaya Pay Partners, ya, payment platform yang sedang dibangun oleh Nagaya Technologies. Test drive-nya, pilotnya itu nanti akan di perusahaan-perusahaan yang dijalankan oleh Korean Micro Enterprise Association. Luar biasa tidak? Nagaya ini masih di tahap awal bagi Anda yang sedang menyaksikan. Belum listing, tapi sudah dipercaya oleh organisasi-organisasi dan institusi besar di Korea Selatan dan sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah Korea Selatan. Tanyakan kepada diri Anda sendiri, kenapa? Kok bisa? Ya, sementara banyak koin-koin yang sudah di market bahkan di luar sana kehilangan nilai mereka, Nagaya mendapatkan pengakuan yang sangat banyak. Anda sudah melihat ya konsep Nagaya dan Anda bilang, waduh, saya mau dong mendapatkan Nagaya. Ya, bagaimana caranya? Nah, yang pertama adalah Anda buat dulu Nagaya Wallet secara gratis. Nah, saya rekomendasikan silakan hubungi yang memberikan Anda informasi ini agar Anda bisa diberikan link untuk mendaftar. Atau Anda juga bisa langsung masuk ke nagaya.co/vo/register. Atau Anda bisa lihat di dalam website ya. Tadi, recording in progress. Kemudian Anda top up USD Wallet, ada beberapa cara untuk Anda bisa top up ya. Bisa bank transfer, bisa crypto. Bank transfer ini langsung ke rekening Singapura ya, kalau Anda memang mau seperti itu. Dan Anda setelah itu purchase Nagaya. Ya, dimanapun Anda berada, silakan hubungi yang memberikan Anda informasi tentang Nagaya atau hubungi kami dari manajemen kami, dengan senang hati akan membantu Anda.